Pemirsa, Anda masih bersama Bilo Indonesia. Tadi Pak Tomo sudah menyampaikan sebenarnya kalau lahirnya namanya Bank Syariah itu adalah bank bagi hasil, artinya ini tentang kebudayaan kita, Pak. Betul. Nah, tapi kenapa Pak sampai sekarang kok market size-nya sampai 6, belum sampai 10 dan lain-lain? Yeah. Kalau logika budaya sebetulnya cepat, apalagi tadi Bapak mengatakan asimilasi budaya itu adalah cara orang Islam berdakwah di Indonesia. Saya terus terang aja melihat mungkin ada gap informasi ya gitu. Yang namanya ini kalau terkenal sekarang kan literasi dan inklusi, ya kan. Nah, perbankan konvensional itu memang sudah diberikan abad kalau nggak salah itu 19 ya, yang di Indonesia the Java Sea Banks oleh Belanda, pemerintah Belanda itu, dan itu sudah bergerak. Apalagi siapa yang BTN itu, The Spark Bank itu tahun 1889 kalau nggak salah itu memakai sistem suku bunga. Memang itu diintrodusir oleh Belanda pakai bunga, ya kan? Nah, karena bunga ini sudah mendarah daging, ya kita harus sadari. Bahasanya gini lah, kalau bahasa saya itu ini ladang kita memberikan suatu pengertian kepada komunikasi, bahasa saya itu yang lebih enak, komunikasi kepada masyarakat yang awam tentang bedanya apa sih dengan bunga, kira-kira gitu. Sama aja Wali Songo itu mengintrodusir selamatan. Pada waktu di Jawa itu sebelum Wali Songo ada, itu budaya selamatan banyak banget, 7 hari, 10 hari, 40 hari. Ya kan? Ini sama medannya, kira-kira begitu. Hanya Wali Songo dengan bijaksana, yuk sekarang kita ganti selamatan isinya Quran, pengajian, istighosah, kira-kira gitu kan. Jadi isinya kayak ada kalau orang meninggal tuh ada 3 hari, 7 hari, seminggu, 40 hari, 1000 hari dan sebagainya. Itu diganti sama namanya Wali Songo angkatan ke-6 ini dengan cara penggantian isinya. Apalagi wayang kulit atau wayang orang atau apa diganti tuh judulnya Jimat Kalimasada. Kalimasada apa? Dari kata kalimat syahadat. Tapi orang Jawa tuh nggak bisa, kalimat syahadat nggak bisa. Kalimasodo, kira-kira gitu kan. Nah, itu cepet langsung kan. Itulah kearifan lokal kita masuk ke situ. Nah, inilah kita lama-lama, kita nggak apa-apa 6% nggak apa-apa. Kenapa 6%? Ya inilah bagian daripada memproses, melakukan akulturasi antara orang berpikir pakai suku bunga dengan pakai bagi hasil. Kira-kira gitu. Ingat, manusia itu pola pikirnya yang ke depan, saya untung dari mana dapat ini, kira-kira begitu. Nggak apa-apa, itu bagian normal-normal saja. Orang harus untung, harus profit dan sebagainya. Tapi ini pelan-pelan sekarang. Ini alhamdulillah nih sekarang di pemerintahan Pak Jokowi ini ada namanya KNEX, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Ya kan? Itu sudah mengintrodusir semuanya dan semua segala. Dan alhamdulillah Bu Sri Mulyani pun jadi ketua IAEI. Ya kan, ibaratnya kalau bahasanya kita wah ini ekonom daripada jebolan lulusan Amerika sekarang itu belajar atau hijrah kepada ekonomi syariah. Bagus. Kita tidak pernah selalu mengatakan kepada orang itu kan masih kiblatnya masih misalnya Berkeley atau apa. Enggak apa-apa, biar aja. Sama halnya dengan orang berijah dari bank konvensional mengendarai atau menjabat direksi di bank syariah. Enggak apa-apa. Makin banyak akulturasi situ makin bagus kita. Biarlah hati itu yang bergerak. Contoh ini saya sekarang kalau lihat film namanya The Message, ya kan, Arisalah, ya kan, waktu Futuh Mekah, kejadian penaklukan kota Mekah. 1 hari menjelang Futuh Mekah, itu namanya Abu Sofyan itu datang saat malam hari datang kepada Nabi Muhammad beserta istrinya. Diserahkanlah kunci Ka'bah tadi itu. Ya kan? Ya Rasulullah, saya nyerah. Dah silakanlah besok Anda taklukkan, saya sudah nyerah, kami kalah gitu. Cuman satu pertanyaan. Sampai detik ini saya masih ragu dengan Islam. Itu saja ngomong Abu Sufyan kepada depan Rasulullah di samping Ali bin Abi Thalib sama Bilal. Ali marah, namanya Ali nggak ada cerita. Gampang kalau kamu mau yakin. Kamu saya babat saya potong penggal kepalamu, begitu kamu mati baru kamu yakin Islam.
Tapi Bilal, budak belia itu yang pakai hitam legam, dia datang, Ali, sabar, tunggu. Jangan emosi. Kita harus menghormati orang yang masih ragu. Karena hidayah itu hanya Allah yang ngasih. Bukan Nabi, bukan kita. Kita appreciate. Oke, enggak apa-apa. Biarlah nanti Allah saja. Kira-kira gitu. Nah, begitu mendengar kata Bilal seperti itu, Abu Sufyan tersentak hatinya. Bilal, kamu ini budak Umayyah, ya kan? Hitam, legam dan sebagainya. Kamu dulu budak yang dan sekarang kamu terhormat di mata Rasulullah. Tapi gara-gara omongan kamu itu, ya kan? Saya tersentuh. Karena Bilal mengatakan begini, Allah memberikan hidayah orang itu bisa 10 tahun, bisa ratusan tahun, atau bisa sekejap, tek. Kita harus hormati Ali. Dan Rasulullah SAW cuma senyum, tanda setuju dengan kata-kata Bilal tadi itu. Makanya setelah Bilal ngomong begitu, si Abu Sufyan, kalau demikian saya yakin Islam itu agama saya. Ayo ya Rasulullah, saya dikonversi deh, saya baiat. Itulah kita, kalimat itu menghormati perbedaan itu kita bawa ke di sini. Nggak apa-apa. Orang yang sekarang baru berhijrah dari bank konvensional itu nggak apa-apa. Kita menghormati. Biarlah dia kalau sudah kenal kenal maka tak kenal maka tak sayang, kira-kira gitu kan? Nah, biarkan dia masuk, nggak apa-apa. Supaya dia nanti, kalaupun nanti ada kurang-kurangnya wajar. Namanya kita bunga itu sejak abad ke-19 sudah sampai 1 abad lebih. Udah bikin mengakar di Indonesia. Bikin karak ya. Kita ini baru 28 tahun. Jadi jangan, mohon maaf ya kalau saya bilang kepada orang-orang itu ada yang sinis, biar aja. Ya sudah, kalaupun dicaci maki ya biar aja. Namanya juga perjuangan. Tidak ada perjuangan itu enak. Apalagi berjuang atas sama Gusti Allah. Enggak mungkin. Jadi kita harus terbuka lebar, ada masukan kira. Ini udah bagus, ada Kenex. Sudah sukuk udah ada, Bank Syariah sudah ada, asuransi, nggak apa-apa. Baru 6%, ya alhamdulillah, daripada tidak ada, kira-kira begitu. Kalau kami ini yang dari ikut perjuangan pendirian Bank Muhammad dulu itu, ini bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Karena ikutannya daripada perbankan syariah itu banyak besar sekali. Apa coba? Industri peci, sarung, baju muslim, jilbab, wah itu meledak semua. Semua kosmetik halal sudah ada sekarang industri halal. Walaupun sekarang ini belum bisa kita rasakan, maksud saya begini, kalau dapat sertifikat halal, rekeningnya juga di Bank Syariah. Ini yang belum ada link, ini masalahnya. Tapi enggak apa-apa. Ini biar mudah-mudahan dengan cara begini ada yang dengar pemerintah gitu ya. Nah, coba dilingkan lah gitu. Orang yang dapat sertifikat halal itu setidaknya juga harus punya rekening Bank Syariah. Karena namanya inklusi. Jadi 6% ini kenapa kejadian 6%? Karena yang masuk jadi perbankan syariah ini belum banyak, cuman ya, tapi nggak ikut dalam nabungnya, biasanya belum terintegrate. Ya, nah alhamdulillah sekarang sudah ada bank yang hasil merger bank pemerintah kan, BSI ini tuh apa? Untuk menunjukkan ini loh, Islam juga bisa loh punya buku 4 nantinya. Islam bisa lebih moving forward ke depan lagi, bahwa kita bisa lebih besar lagi menjangkaunya gitu. Ini semua miniatur disiapkan oleh pemerintah Pak Jokowi ini untuk apa? Untuk melihat ini loh, Bank Syariah juga oke, kira-kira begitu loh. Kalau memahami analogi Bapak tadi ya, Ali bin Abi Thalib, kemudian Bilal tadi, apakah konsep bagi hasil itu belum dipahami oleh sebagian besar masyarakat? Ataukah konsep tentang namanya itu syariah ya, itu masih dipandang setengah-setengah? Apakah demikian yang terjadi faktanya itu? Itu wajar-wajar saja, dan saya tidak menyalahkan. Emang ada, itu apa adanya. Karena kenapa? Memang pertama satu, orang masuk, contoh rekrutmen bank syariah lah kira-kira. Saya kan pernah ngalami sendiri sebagai direksi Bank Muhammad saat itu kan, bahwa orang yang kita training saja gitu, pola pikirnya bukan gitu, apalagi baru karyawan lah kira-kira. Pikirnya bagaimana gaji saya dapat kira-kira gitu kan, wajar-wajar aja kira-kira gitu kan. Nah, untuk kalau udah masuk situ dia sudah berpikir itu, kemudian dia berpikirnya sekarang bagaimana menyampaikan apa itu bank syariah. Saya tanyakan kok kepada teman-teman, ya Pak, yang penting yang lebih lucu lagi ya kan,
Itu saya dikatakan begini aja. Pokoknya Pak, kalau ini ada nih satu bank, saya tidak sebut namanya lah kira-kira gitu. Itu karyawannya bilang gini, sama kok Pak dengan Bank Muat itu aja lah kira-kira gitu. Simple supaya cepat transaksi inklusinya kira-kira. Dia malas capek kira-kira. Itu kejadian ada dan itu wajar. Makanya ada bank yang dia tahu kalau di banknya Muhammad di sini atau di bank siapa itu nempel aja dah situ. Lalu tanya sama orang gitu, sama nggak dengan itu? Sama Pak, pokoknya plek, hanya bagia kita lebih tinggi, nah, kira-kira gitu. Jadi diiming-imingi dengan rate bagia saya yang lebih tinggi gitu. Nah, pola pikir ini ya sudah kita harus benahi pelan-pelan kira-kira gitu, bahwa memang tidak mudah mentransformasikan bagia hasil ini ya kan ke dalam mekanisme yang tanda kutip milenial, yang benar-benar bisa cepet. Kalau bunga kan persentase langsung kira-kira gitu kan. Nah, saya udah bilang sama teman-teman saya, bedanya yang paling cepat nih saya bilang sama teman-teman saya itu kepada yang anak-anak masuk bank syariah, apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Itu Anda harus melalui dengan cara seperti halnya kalau kita membaca Al-Quran dan Quran. Al-Quran dibaca dari iya, Al-Quran, karena bank syariah mengatakan dasarnya kan hadis dan Quran kira-kira gitu kan, dasarnya ada hukumnya kan gitu. Nah, dalam baca Quran itu kan membaca dari kanan ke kiri. Kalau Quran membaca dari kiri kanan. Kan gitu ceritanya kan. Nah, ini yang lebih mudah. Apa itu Pak Tomo? Caranya ini perumpamaan seperti ini. Kalau dari kiri kanan itu seperti bank konvensional, tetapkan dulu bunga deposito, baru Anda jual ke kredit. Kalau bunganya 5%, dijualnya 10%, berarti kreditnya 10% dari kiri ke kanan. Kan membaca dari seperti koran, kiri kanan, tetapkan dulu deposito, baru jual Anda kredit. Kalau bank syariah tidak, orang datang ke bank syariah, berapa hasilnya? Belum bisa Pak, kita pakai mekanisme bagi hasil, ya kan? Uang ini Bapak, saya lemparkan ke pembiayaan, bukan kredit namanya, pembiayaan, hasilnya berapa, itu dibagi di hasil dulu, baru kita bagi kanan ke kiri. Jadi kalau konvensional tidak melalui proses, kalau yang syariah proses dulu. Kira-kira begitu. Akadnya ini pola bagi hasil. Artinya apa? Belum tentu bulan depan tinggi atau belum tentu bulan depan rendah. Tunggu. Kira-kira. Kalau di bank konvensional kan dipastikan dulu deposito berapa Anda jual kepada kredit. Kalau ini kan tidak. Hasil dulu baru kita bagi dari kanan ke kiri Al-Quran. Dari ini kiri kanan. Yang dibagi itu adalah hasilnya. Bukan pokoknya. Hebatnya kan gitu. Kalau yang di konvensional kan nggak pokoknya kan. Iya, dasar pokok itu dipakai. Dasar pakai untuk itu ya bagi hasil. Kalau ini nggak, prosesnya dulu ada hasilnya baru dibagi. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar tentang bagaimana bedanya bagi hasil. Itu yang saya bilang sama teman-teman, Anda harus pakai pendidikan cara membaca Quran. Baru tahu kalau Anda, tapi kalau Anda ngomong murabaha, musyarakah, pusing orang. Kembali pada Buddha, sebenarnya kalau tadi melihat dari prosesnya, kemudian hasilnya yang dibagi, sebenarnya kan ini sudah sama kan seperti kita ini bertani, berkebun, ya kan? Dari awal kita kesepakatan kita adalah per 3 atau per maro ya. Nah, ini kan kita proses dulu yang manage dari ini, hasilnya baru kita dibagi berdua. Itulah marung telu, Mas. Nah, mungkin Pak, komunikasi tentang pemahaman ini Pak, ini kurang semasif seperti ini mungkin, sehingga orang terkesan melihat bank syariah ini bank Islam gitu loh. Ini gimana Pak dan perspektif? Satu yang paling Pak Harto yang saya suka di Pak Harto, ini selalu terus terang harus hormat sama Pak Harto. Soehartoisme Bapak ya, bukan? Bukan. Pak Harto ini yang suka tidak suka, kalau saya bilang suka tidak suka, dialah yang membuka bank syariah. Tanpa Pak Harto, mohon maaf ya, belum tentu hari ini ada bank syariah, kira-kira gitu. Apapun ceritanya, Pak Harto lah yang membuka. Pak Harto bilang waktu itu penamaan Bank Muamalat. Itu sebelum belum nama bank, namanya BMII, Bank Muamalat Islam Indonesia. Terus Pak Harto mengatakan, Islamnya coret ya, nggak usah pakai Islam, dia bilang gitu. Cukup muamalat. Muamalat itu udah menciptakan bahwa itu bagian transaksi bis secara syariah. Setuju, karena Pak Harto yang memerintahkan, cuman jadi dulu BMII, Bank Muamalat Islam Indonesia. Islamnya nggak usah.
Karena apa Pak Harto menghadapan tidak boleh ke Islam? Nggak usah lah di tanda kutip itu kita pamer-pameran, saya syariah loh, saya ini loh, kira-kira gitu. Jadi ibaratnya kalau bahasa Jawa andap asor low profile kalau bahasa gitu, itu mengedepankan mutu dibandingkan kita harus pakai kulit, kira-kira begitu. Nilai-nilai rahmatan lil alamin. Itu yang dikenal oleh Pak Harto, makanya disebut Bank Indonesia cukup BMI, bukan BMI. Awal BMI itu cara gitu, saya ingat sekali tuh Pak Harto melarang pakai nama Islam di situ. Sudah nggak usah pakai Islam, Bank udah cukup, dia bilang begitu aja. Substansi lebih penting. Substansi lebih penting. Nah, ini yang dikatakan sekarang ini sudah dijalankan beberapa. Saya sudah sudah bagus nih. Ada undang-undang zakat, undang-undang wakaf, banyak sekarang di zaman Pak Jokowi bagus menurut saya kira-kira untuk banyak dilakukan. Tinggal sekarang implementasinya memang harus diakui. Untuk memindahkan, ini contoh lah paling simpel lah kira-kira gitu. Saya tanya beberapa kementerian lah kira-kira gitu. Gak bisa Pak ini. Aturannya yang masih teknisnya ini masih ganjel. Tapi kita juga dengar dari teman-teman di bank konvensional, ngeri juga loh. Kalau diambil terus kami gimana? Kira-kira gitu kan. Ini biasa lama juga bisa begitu. Tarik-tarikan. Jadi di atas sudah bagus, di bawahnya tarik-tarikan. Karena semua kepentingan. Bayangkan kalau bank semua itu misalnya contoh nih, uang perguruan tinggi negeri lah semua masuk ke bank syariah. Gimana bank yang komersial? Nggak mau juga. Ingat, itu adalah uang. Uang is uang, dia tidak berbunga, dia tidak beragama, tidak bersuku, tidak warna kulit nggak ada. Uang tempatnya, kira-kira begitu. Nah, ini yang menjadi tarikannya di bawah ini. Tidak mudah loh. Sekarang ini kita sudah menyuarakan di HSBC itu, Bu ya kalau uang sukuk itu jangan tempatnya itu harusnya di bank syariah, bukan di bank konvensional. Prosit, betul sukuk itu produknya lembaga perbankan syariah betul. Tapi uang tempatnya di mana? Kalau nggak di BI atau di bank pemerintah, kira-kira gitu kan? Belum ada di itu. Ya mungkin baru sedikit-dikit lah kira-kira gitu. Nah, ini yang tingkat teknis ini berat. Karena itulah medan pertempurannya. Paling fieldnya di situ. Karena mereka semua biasa dengan tanda kutip fasilitas yang ada, yang sudah misalnya interbanking dan sebagaimana ini, yang bank syariah mungkin sudah baru dilengkapi tapi belum canggih seperti bank. Ini kan orang punya kenyamanan. Level of comfort zone itu dipastikan harus ada sama. Jadi di syariah itu kalau saya dapat belajar sama tim waktu saya masih di bank itu ada McKinsey ya kan membuat suatu BizPlan. Dia pernah mengatakan suatu research di situ. Buat ternyata masyarakat Indonesia tidak penting itu ada syariah tidak syariah. Dia cuma lihat secure kah, convenience kah, kira-kira gitu ya, nyaman nggak, prudent nggak, kira-kira gitu. Kalau ini semua udah ada ditambah syariah baru milih. Artinya apa? Tataran universal itu yang sudah masuk. Itu yang saya katakan tadi. Ada yang tadi kalau bahasa saya tadi itu bagi hasil itu sudah masuk di sini. Nah, inilah yang perbankan harus tanda kutip melengkapi atau menyempurnakan semua tuh universal ini semuanya. Baru orang berpikir tambah saya baru boleh. Konsep itulah yang dilakukan oleh Wali Songo kita bernama Sunan Kalijogo, bagaimana menyampaikan Islam yang tidak anti terhadap budaya itu sendiri. Ya. Itulah yang sekarang ini nih. Kalau ada ubal-ubal, ya kan, gamis itu kan tanda kutip kearab-araban kira-kira gitu. Padahal itu mode-mode. Kalau saya itu mode-mode saja. Ya kan, cuman mohon maaf nih ada teman-teman kita yang dari sana itu mengatakan saya yang paling syariah, saya yang pandai. Ini capek saya udah gitu loh. Jadi orang membuat antipati kira-kira gitu ya kan. Saya mengatakan gitu loh. Kita nggak usah mengedepankan masalah soal kulit, saya bilang begitu ya. Tapi substansinya, kalau orang Islam tuh ya ibaratnya tanda kutip itu ya baik sama orang universal. Mau pakai peci, mau pakai gamis, mau pakai jenggot, ya kan, mau pakai misalnya cingkrang, ya udah itu mode-mode saja. Karena sekarang cingkrang lagi modern nih sekarang. Iya loh. Di barat cuma beda bukan cingkrang gede gitu. Cingkrangnya cingkrang tipis tuh loh. Ya kan? Itu banyak saya lihat sekarang mode ibarat pakai cingkrang nih gitu loh. Cuman bukan cingkrang yang sampai selebar nyapu jalan tidak kira-kira gitu kan. Itu kecil kira-kira gitu. Nah, ini poin-poin seperti ini saya ingin menyatakan bahwa cobalah kita melihat dari sisi Wali Songo tadi itu, ya kan, bahwa yang namanya
komunikasi syariah itu banyak dituangkan dalam lagu dan syair seperti lagu Lil Ilir gitu kan. Itu kan caranya bahwa orang itu jadi pemimpin itu harus tahu pulang kampungnya. Pastikan Anda bisa tanda kutip itu bertobat. Kan dibilang gitu. Satu bait yang saya suka itu cah angon penek no blimbing kuwi. Nah, kenapa tidak bukan Pak Jenderal atau Pak Lurah, nggak ada. Cah angon, apa angon? Daya angon, leadership yang dipakai angon itu yang harus bisa mengontrol manusia sebagai orang yang tahu khalifatul fil ard. Pemimpin di muka bumi ini bisa menjalankan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Cah angon itu dipakai. Sampai kapan pemikiran dari para bangkir syariah itu memiliki pemikiran dengan substantif ya dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang perbankan syariah yang sangat universal itu? Nanti kita saksikan season berikutnya.